Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sanama tasliman katsira, amma ba'd. Sahabat Lentera Islamic Education yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini kita membahas daripada lanjutan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang potret surga, yaitu bagaimana penghuni surga memasuki surga. Ya, kita kemarin sudah membahas ada golongan daripada umat Nabi Muhammad SAW, ya, yang mereka lebih dulu memasuki surga daripada umat-umat yang lain. Tentu ya setelah para nabi, ya. Jadi para nabi terlebih dahulu memasuk surga, barulah kemudian umat-umat ya Nabi Muhammad SAW. Di antara umat tersebut ya mereka lebih dulu masuki surga. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana ya, gambaran ya bagaimana penghuni surga itu memasuki surga. Jadi gambarannya seperti apa sih? Sebelum itu kita mencoba ya, merenungi daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa udkhilal ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha biizni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam. Dan orang yang beriman serta mengerjakan amal soleh akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya ya, sungai-sungai. Mereka kekal di dalam surga biizni rabbihim, dengan izin Rabb mereka. Tahiyyatuhum fiha salam. Ya. Ucapan penghormatan mereka dalam surga itu ialah ucapan salam. Jadi mereka memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga dengan disambut ya ungkapan-ungkapan salam di antara mereka. Tahiyyatuhum fiha salam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin, mereka orang-orang yang beriman akan diwafatkan oleh ya Allah Subhanahu wa taala ya melalui ya perintahnya kepada malaikat pencabut nyawa, yang mereka kemudian mencabut nyawa orang-orang yang beriman thayyibin ya dengan cara yang baik, orang-orang yang baik. Yaquluna salamun alaikum, dan para malaikat ya mengucapkan salam kepada mereka, salamun alaikum, ya keselamatan, kesejahteraan atas kalian, ya, dan masuklah kalian ke dalam surga bima kuntum ta'malun, disebabkan amalan-amalan yang telah kalian kerjakan di dunia. Kemudian di dalam surah Al-Hijr juga dijelaskan, innal muttaqina fi jannati wa uyun fadkhuluha bisalamin aminin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka berada di dalam surga-surga, kebun-kebun yang indah,
taman-taman yang indah, dan di dekatnya ada mata air yang mengalir. Jannatin wa uyun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, udkhuluha bisalamin amin. Masuklah ke dalam surga dengan ya sejahtera dan dengan aman. Jadi begitu indahnya ketika kita memasuki surga. Begitu ceria orang yang memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu bahagia orang yang memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam surga terdapat banyak kenikmatan-kenikmatan yang tidak ada bandingannya, ya, tidak ada bandingannya, ya, dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia. Karena kelak nanti di surga ada banyak buah-buahan, air yang begitu banyak, ya, sungai yang begitu banyak, yang berbeda-beda macam rasanya, warnanya, ya, bentuknya, jenisnya. Begitu juga ingin mendapatkan ya buah-buahan di dalam surga itu sangat mudah sekali. Dan kita akan merasakan kepuasan, kenikmatan yang tiada henti. Itulah beberapa gambaran di dalam surga. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan memasuki ya surga tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang bagaimana selanjutnya orang-orang yang ya sudah ditentukan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki surga? Bagaimana kondisi mereka memasuki surga itu? Nah, di sini ada riwayat dari Sahal bin Sa'ad ya radhiyallahu anhu. Beliau menuturkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulannal jannata min ummati 70 alfan aw 700 alfin mutamassikuna akhidun ba'dhum bi ba'dhin la yadkhulu awwaluhum hatta yadkhulu akhiruhum wujuhuhum ala suratil qamar Lailatul Badri. Sungguh akan masuk surga dari umatku 70.000 orang atau 700.000 yang saling ya berpegangan, satu sama lain berpegangan. Yang pertama tidak masuk hingga yang terakhir masuk. Wajah mereka laksana bulan di malam purnama. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ada 70.000 golongan, dan dikatakan juga 700 ya ribu ya, ribu orang yang akan memasuki surga lebih dulu ya, tanpa hisab. Jadi yang dimaksud di sini adalah tanpa hisab. Jadi ada 70.000 ya orang atau 700.000 orang yang akan memasuki surga tanpa hisab, di mana mereka akan memasuki surga ya secara bersamaan, ya seperti satu shaf. Jadi satu shaf berjejer baris memanjang, mereka memasuki surga secara bersamaan. Tidak ada satu orang yang mendahului sampai ya yang lain itu masuk secara bersamaan. Artinya tidak ada satu yang mendahului, semuanya bersamaan, berombongan dan memasuki secara bersamaan ya sejumlah 70.000 orang itu, yang mereka masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab. Dikatakan di dalam hadis ini bahwa mereka itu satu sama lain saling berpegangan, bergandengan, ya, sehingga masuk secara bersamaan, tidak ada yang mendahului dan tidak ada yang terlambat. Satu gambaran ya di antara cara ya penghuni surga yang mereka ditetapkan masuk surga. Mereka memasuki surga secara rombongan, berbaris satu shaf dan memasuki secara bersamaan. Kemudian diriwayatkan juga oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya bahwa ya beliau meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, inna awwala zumratin yadkhuluna al-jannata ala suratil qamari lailatal badri walladzina yadkhulunahum walladzina yalunahum ala ashaddi kaukabin
durriyin fis sama'i idha'atan la yabuluna wa la yataghawatuna wa la yamtakhituna wa la yatfiluna amsyatuhumud dhahab wa rashuhumul misk wa majamiruhum al-aluwatu al-anjuju atau udut tibi wa azwajuhumul hurul 'ain akhlaquhum ala khuluqi rajulin wahidin ala surati abihim Adam situna dira'an fis sama' wa fi riwayatin likulli minhum zawjatan yura mukhu suqihima min wara'il lahmi minal husni la ikhtilafa bainahum wa la tabaghadu qulubuhum qalbu rajulin wahidin yusabbihuna Allaha bukratan wa asyiya. Rombongan pertama yang masuk surga, ya, rupa mereka laksana bulan di malam purnama. Jadi yang 70.000 orang itu atau 700.000 orang itu. Jadi kalau ada semacam seperti ini menunjukkan mungkin ada keraguan daripada perawi. Apakah 70 apa 700.000? Nah, seperti itu. Intinya adalah antara 70 ataupun 700.000 orang. Nah, mereka masuk surga secara bersamaan. Wajah mereka ini laksana bulan, ya, purnama. Laksana, ya, bulan di malam purnama. Jadi cerah, indah, nyaman dipandang mata. Mereka itu, ya, berseri-seri wajah, memasuki surga secara bersamaan. Dan rombongan berikutnya rupa mereka laksana, ya, bintang yang bersinar sangat terang di langit. Jadi rombongan pertama seperti, ya, wajahnya seperti bulan di malam purnama. Kemudian rombongan berikutnya, ya, seperti bintang yang bersinar sangat terang di langit. Artinya, ya, tidak kalah jauh, ya, tidak kalah jauh, sama-sama indah dipandang mata. Tapi lebih indah bulan purnama tentunya. Ya, kemudian mereka, ya, tidak buang air kecil. Jadi ketika mereka masuk surga, ya, sudah menduduki surga, maka mereka tidak ada yang namanya buang air kecil. Ya, tidak buang air besar. Mereka juga, ya, tidak buang air besar. Tidak beringus dan tidak meludah. Jadi tidak ada kencing, tidak ada, ya, buang air besar, tidak ada ingusan, ya, tidak ada ludah. Pokoknya semua yang bersifat, ya, duniawi itu tidak ada di dalam surga. Ya, dalam hal ini yang konotasinya adalah negatif atau jorok, itu tidak ada di dalam surga itu. Semuanya serba indah, serba, ya, sempurna. Kalau di dunia kan ada yang disebut dengan kencing itu kan, atau, ya, buang air kecil. Dan itu, ya, salah satu di antara perasaan-perasaan yang kurang nyaman. Apalagi sampai kita menahan, ya kan, menahan kencing. Nah, itu kan juga salah satu ketidaknyamanan. Nah, di surga nggak ada seperti itu. Begitu juga, ya, buang air besar itu di surga nggak ada. Kenapa? Karena buang air besar itu, ya, kalau kita tahan-tahan, ya, nggak nyaman. Dan di surga itu nggak ada yang perasaan seperti itu. Semuanya puas. Lantas bagaimana? Mereka kan makan sepuasnya di dalam surga. Dikatakan di dalam sebuah hadis bahwa apa yang mereka makan ini mengalir ke dalam aliran darah mereka, ya, dengan sempurna, kemudian merasa puas, dan itu keluar melalui keringat. Keluar melalui keringat, dan keringatnya pun wangi, ya, bagaikan kasturi. Jadi tidak ada yang namanya buang air besar, buang air kecil, nggak ada. Jadi kayak, iya, pokoknya makan sepuasnya. Kemudian keluar keringat dari bekas makannya itu, dan wangi pula. Nggak ada yang disebut dengan kecacatan di situ, kebosanan, ya, tidak ada. Semuanya serba nikmat, serba puas. Mereka tidak akan keluar ingus, nggak ada. Ya, kalau ingus, ya, berarti menunjukkan ada penyakit di situ. Nah, di surga nggak ada seperti itu. Begitu juga meludah. Kenapa? Karena ludah ini efek daripada kotoran dari dalam. Ya, dari dalam maka keluarlah air liur yang harus dikeluarkan. Nah, di sana tidak ada. Di surga tidak ada. Semuanya serba indah, ya. Hal-hal yang seperti tadi itu, meludah, beringus, itu konotasinya tidak indah. Nah, di surga itu tempat yang nyaman dan indah. Maka tidak ada, ya, beringus dan juga tidak meludah. Sisir mereka emas. Nah, bayangkan, ya. Sisir surga itu terbuat dari emas. Keringat mereka kasturi. Nah, itu, ya.
Pedupaan mereka kayu yang harum. Istri-istri mereka bidadari. Ya tentu ya seorang laki-laki di dalam surga akan berpasangan dengan ya bidadari ya. Dimana kalau kita bahas khusus tentang bidadari nanti ada penjelasan tersendiri ya, bahwa bidadari itu wanita cantik yang Allah siapkan untuk para penghuni surga gitu ya. Kemudian perawakan mereka sama ya, yaitu perawakan bapak mereka Nabi Adam ya, tingginya 60 hasta. Jadi seluruh manusia ya dari kaum laki-laki yang mereka masuk surga nanti semuanya ya dibuat sama bentuk tubuhnya, perawakannya, tinggi badannya, semuanya dibuat sama seperti perawakan Nabi Adam. Tentu ada ciri khas ya, ciri khusus yang ada pada setiap masing-masing orang. Akan tetapi dari segi bentuk tubuhnya, tinggi badannya, warna kulitnya semuanya sama sebagaimana perawakan Nabi Adam alaihissalam. Tingginya 60 hasta gitu ya. Jadi Nabi Adam itu kan tinggi. Nah kita ini sekarang pendek nih, umat paling pendek nih, badannya, tubuhnya. Nanti ketika masuk surga itu akan ditinggikan sebagaimana tingginya Nabi Adam 60 hasta. Setiap dari mereka yang mendapatkan 2 istri yang isi kedua betisnya terlihat dari balik dagingnya karena keindahannya. Jadi setiap masing-masing satu orang akan diberikan 2 istri. Jadi yang mungkin masih lajang, yang masih jomblo, jangan khawatir. Insya Allah di surga ya akan diberikan pasangan 2 istri. Nah, bagaimana kita yang sudah punya istri? Ya mudah-mudahan istri kita juga dimasukkan ke dalam surga bersama kita dan kita ditambah lagi 2 istri. Kan luar biasa. Ditambah lagi ya bidadari. Ini pokoknya kenikmatan yang sangat luar biasa. Bagaimana dengan perempuan gitu kan? Kalau tadi kan masalahnya laki-laki gitu. Istri terus gitu. Bagaimana dengan perempuan? Apakah dapat juga suami? Sama ya, sama. Hanya beda domir saja di sini. Iya, istri pun sama akan mendapatkan pasangannya masing-masing. Termasuk diantaranya suaminya yang soleh yang menemani dia ketika di dunia. Insya Allah, istri tinggal minta pada Allah. Dan apa yang di dalam benak pikirannya, di dalam hatinya terbetik menginginkan sesuatu, pasti Allah akan kabulkan secara langsung tanpa perlu proses, langsung gitu ya. Kemudian ya tadi, jadi isi kedua betisnya terlihat dari balik dagingnya karena keindahannya. Bukan bening transparan, tidak, tapi menunjukkan ya putih yang sangat-sangat indah tanpa ada bercak sedikit pun. Mungkin kalau ya perempuan di dunia ya seindahnya mereka itu kulitnya atau warna kulitnya, kalau terlalu putih nggak nyaman kita lihat. Begitu juga seindah seputih apapun ya, kalau wanita di dunia pasti akan ada bercak-bercak yang tidak kita lihat ya. Tapi kalau di zoom itu kan, kalau kita dekat lihatnya pasti ada bercak-bercak yang tidak nyaman dilihat. Itu di dunia, itu wanita dunia. Di surga tidak, semuanya serba indah. Ya saking gambarannya seperti itu, seolah-olah bening, dan itu menunjukkan keindahan yang tidak bisa dibandingkan dengan keindahan di dunia. Tidak ada perselisihan di antara mereka, tidak ada permusuhan. Jadi satu sama lain saling meridhoi. Radhiyallahu anhum wa radwan. Satu sama lain saling ya bangga, saling ya ucap salam, saling bertemu, menjamu, nggak ada kebencian, nggak ada permusuhan. Di surga semuanya ya adalah sahabat, semuanya adalah keluarga, ahlu surga. Sedangkan di dunia ada yang disebut dengan perselisihan, percekcokan, permusuhan, banyak macam. Di surga tidak ada, semuanya damai, ya aminin, merasa aman dan damai. Kemudian hati mereka sama, yaitu sama-sama saling meridhoi, sama-sama saling mencintai. Tidak ada unsur kedengkian di antara mereka. Perasaan orang itu sama dengan perasaan kita, sama-sama menikmati surga. Mereka bertasbih pada Allah pada pagi dan petang. Jadi setiap ya hari, pagi dan petang, mereka selalu mengumandangkan, membaca tasbih, bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya di dalam riwayat yang lain itu
Riwayat dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwasanya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulu ahlul jannati jurdan murdan mukahallina bani thalathin wa thalathina. Nah, di sini penghuni surga masuk dalam keadaan berkulit dan berwajah mulus tanpa bulu, bercelak, berusia 33 tahun. Nah, jadi setiap ya seorang yang masuk surga, mereka ya kulitnya, wajahnya mulus, nggak ada bercak, nggak ada bulu. Kalau kita kan kadang kulit kalau lihat ada bulu kan, ya, jadi kurang nyaman. Apalagi kalau yang berewokan atau yang banyak bulu-bulunya itu kan walaupun putih juga nggak nyaman kelihatannya, atau merasa kurang percaya diri itu ketika banyak bulu-bulu seperti itu. Nah di surga enggak, putih mulus, ya putih mulus tanpa ada bulu sedikit pun. Kemudian bercelak, jadi matanya sudah bercelak ya, sudah dihias oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah hilang. Kemudian usianya 33 tahun. Jadi semua ya penduduk surga itu ya akan disamakan ya umurnya menjadi 33 tahun. Artinya usia sangat muda sekali ya. Enggak terlalu anak-anak, enggak terlalu tua. Sedang 33 tahun. Ya masih muda. Kita lihat lah, kalau di bawah umur 33 itu kesannya seperti anak-anak gitu ya. Sedangkan lebih dari 30 ke atas itu kesannya ya, maksudnya 33 ke atas, 40 tahun, 50 tahun itu kesannya sudah menjadi orang tua. Ya seperti kakek-kakek. Nah, umur 33 itu sudah ya perawakan yang matang, perawakan yang indah. Nah, penghuni surga itu 33 tahun semuanya. Makanya nggak ada nenek-nenek di sana, nggak ada kakek-kakek di sana. Ya, maka ada ya riwayat bahwa Nabi mempercandai seorang nenek gitu ya. Ini saya bagaimana keadaannya nanti di surga? Apakah saya masuk surga? Ini secara makna ya. Kata Nabi, tidak ada nenek-nenek dalam surga. Akhirnya nenek itu nangis, sedih ya, sedih. Kenapa saya nggak bisa masuk surga? Ngapain saya kalau begitu ibadah dan sebagainya gitu ya. Baru kemudian Nabi pun senyum. Ya niatnya bercanda memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini cara Nabi bercanda itu ilmu, semuanya ilmu. Ya jelas gitu kan. Di surga memang nenek-nenek tidak ada, tapi nenek ya akan dirubah bentuknya menjadi usia muda. Nah akhirnya senyum. Oh ternyata saya kembali muda gitu. Yang tadinya keriput, yang tadinya ya kulitnya ini ya udah apa kasar, udah tipis, udah penyok dan sebagainya. Nah di surga dikembalikan menjadi 33 tahun. Udah seperti susah muda. Bahkan lebih cantik lagi daripada kecantikan dia ketika di dunia gitu. Begitu juga kita. Yang tadinya seperti ini perawakannya, di surga semuanya indah dan ganteng-ganteng insyaallah. Seperti itu. Kemudian juga diriwayatkan oleh ya salah satu sahabat Miqdam radhiyallahu anhu. Beliau menuturkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yamutu saqatan wala hariman wa innaman nasu fi ma baina dzalika illa bu'itsa ibn 30 wa 30 sanatan fa inna kana min ahli jannati kana ala mishati Adam wa surati Yusuf wa qalbi Ayyub wa man kana min ahli nari uzimu wa fukhimu kal jibal." Ya. Jadi tidaklah seorang mati baik ya sebagai janin yang keguguran maupun ketika tua, dan sungguh ya dan sesungguhnya manusia hanyalah berada di antara ya, hal itu, antara ya meninggal ketika janin, ketika kecil dan ketika tua, antara itu enggak jauh-jauh dari situ ya, melainkan ia dibangkitkan dalam usia 33 tahun. Jadi ya mereka ketika dibangkitkan ya dari kubur mereka memasuki surga, mereka akan disamakan 33 tahun ya, jika ia termasuk ahli surga. Jadi kalau yang dia sudah termasuk ahli surga, umurnya disamaratakan menjadi 33 tahun. Bahkan ya semua postur tubuhnya, tinggi tubuhnya menjadi ya seperti perawakan Nabi Adam, 60 hasta tingginya. Maka ia dalam ya perawakan Adam, berupa Yusuf. Jadi rupanya rupa Yusuf, perawakannya Adam tingginya ya. Kemudian rupanya rupa Yusuf dan hatinya hati Ayub. Nah, kenapa ini hati Ayub?
Sebab hati Ayub ini ya adalah orang yang paling sabar, orang yang paling lembut. Ya, mereka akan disamakan perasaan hatinya sebagaimana perasaan hati Nabi Ayub. Ya. Sedangkan siapa yang termasuk ahli neraka, maka tubuh mereka dibesarkan laksana gunung. Berbeda kebalikannya nih. Kalau sudah termasuk penghuni neraka, maka ya akan ditinggikan badannya. Ya, tubuh mereka akan dibesarkan. Bahkan ya dikatakan di dalam beberapa riwayat, gigi geraham mereka, ya, gigi geraham mereka itu seperti gunung Uhud. Bayangkan sebesar apa itu orangnya. Dan kulitnya juga ya itu kurang lebih 40 hasta. Ditebalkan menjadi 40 hasta. Jadi bukan kulit seperti kita saat ini, tidak. Tapi ditebalkan 40 hasta. Berarti tebal banget itu kulit. Sebab kenapa? Karena mereka akan merasakan ya siksa neraka yang terus berlanjut sampai selama-lamanya. Sehingga kulitnya ya ditebalkan. Ya kalau kulit sekarang nih, ya pasti masuk neraka udah langsung hilang orangnya. Makanya dibesarkan sehingga mereka merasakan betapa pedihnya siksa api neraka. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan beriman dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadam wa iyyakum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.